Keluarga kerajaan Inggris kini terguncang hingga ke akarnya. Dalam sebuah wawancara yang syarat emosi, Pangeran Edward untuk pertama kalinya membuka tabir perjuangan panjang yang selama puluhan tahun tersembunyi di balik dinding istana. Ia berbicara jujur tentang rasa sakit hidup di bawah bayang-bayang sang kakak. Mulai dari tekanan masa kecil hingga dampaknya yang terus terasa dalam kehidupan dewasanya, pengakuan emosional Edward membuat seluruh Inggris terhenyak. Namun, ketika bangsa ini mencoba memahami beban di balik pengakuannya, satu pertanyaan besar membuat jutaan orang menahan napas. Apa yang akhirnya mendorong Edward untuk berbicara sekarang? Peristiwa ini sungguh mengejutkan. Seberapapun seseorang berusaha mempersiapkan diri menghadapi hal semacam ini, tetap saja rasanya sangat mengguncang dan menyakitkan. Saat ini, banyak pihak masih berusaha mencerna kenyataan tersebut dan kesedihan terasa begitu mendalam. Dalam sebuah dokumenter terbaru yang dibuat untuk mengenang kehidupan dan masa pemerintahan Ratu Elizabeth, Pangeran Edward menyampaikan sebuah pengakuan yang mengirim gelombang kejut ke seluruh Inggris. Pada hari wawancara itu, Edward memasuki studio dengan sikap yang tampak tenang dan terkendali. Ia terlihat percaya diri, namun Sophie menangkap ketegangan halus dalam bahasa tubuhnya, ketegangan di sekitar matanya yang hampir tak terlihat. Ia menggenggam tangan Edward, memberi dukungan tanpa kata. Edward mengangguk pelan, berterima kasih, tetapi rasa gelisah seolah masih melekat padanya. Kamera mulai merekam, lampu-lampu menyala, dan kru bergerak dengan penuh kehati-hatian. Set studio dirancang untuk menghormati pencapaian sang ratu, sebuah perayaan atas puluhan tahun pengabdian. Namun Edward datang dengan tujuan yang jauh lebih dalam. Ini bukan sekadar refleksi atas keberhasilan seorang monarki di mata publik, melainkan kesempatan untuk mengungkap sisi yang selama ini tak terlihat, arus emosi dan dinamika pribadi yang membentuk keluarga kerajaan di balik tembok istana. Wawancara dimulai dengan lembut, dipenuhi pertanyaan-pertanyaan umum tentang pencapaian sang ratu. Edward menjawab dengan sopan dan penuh perhatian. Suaranya terdengar stabil, meski bagi mereka yang jeli, ada ketegangan yang tersembunyi di baliknya. Perlahan, percakapan beralih ke ranah yang lebih pribadi, membahas kehidupan sang ratu di luar sorotan publik. Edward terdiam sejenak, menarik napas dalam, dan pandangannya seolah kembali menembus ingatan masa lalu. Lalu, ia mengungkap sesuatu yang luar biasa. Edward menceritakan percakapan pribadi yang pernah ia lakukan dengan sang ratu menjelang akhir hidupnya. Sebuah momen yang intim dan tanpa penjagaan. Saat itu, sang ratu memperlihatkan sisi dirinya sebagai seorang ibu dan nenek, berbagi ketakutan, harapan, serta keinginannya. Ia mempercayakan kepada Edward sebuah amanah besar, menjaga ikatan emosional antara anak-anak, cucu-cucu, dan keluarga secara keseluruhan. Tugas ini bukanlah hal sederhana. Ini adalah tanggung jawab untuk melindungi hati keluarga, bukan hanya citra publiknya. Sebuah beban yang menuntut kesabaran, kewaspadaan, dan keberanian. Saat Edward berbicara, emosi yang selama puluhan tahun ia pendam akhirnya muncul ke permukaan. Ia mengakui bahwa ia merasa gagal menepati janji tersebut. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia berbicara tentang retakan dalam keluarga, tekanan kewajiban yang tiada henti, dan luka-luka lama yang tak pernah terucap. Kata-katanya dipenuhi penyesalan mendalam serta kerinduan akan kehangatan dan kedekatan yang dulu pernah menjadi ciri keluarganya. Ia mengenang masa kecilnya, malam-malam sunyi bersama sang ratu, saat beliau bercerita, berbagi kebijaksanaan, atau sekadar hadir sebagai sosok ibu. Ia juga mengingat bagaimana ia menyaksikan saudara-saudaranya hidup di bawah sorotan publik yang tak pernah berkedip, melihat keberhasilan dan kegagalan mereka dari balik bayangan, merasakan campuran antara kekaguman dan kesepian. Menurutnya, keluarga kerajaan seringkali berada di bawah tekanan ekspektasi dan kewajiban yang luar biasa. Suaranya beberapa kali bergetar, membawa kesedihan dari puluhan tahun menyaksikan hubungan-hubungan penting perlahan retak oleh tekanan yang tak kasat mata. Edward membayangkan tawa yang seharusnya bisa meringankan beban,
Percakapan jujur yang mungkin mampu menjembatani jarak, serta kejujuran yang seharusnya bisa menyembuhkan luka. Namun semua itu tak pernah terjadi. Dari refleksi, kata-katanya beralih menjadi sebuah pengungkapan. Ia menyeratkan bahwa mungkin monarki telah menuntut kesempurnaan yang berlebihan, terlalu banyak kepura-puraan. Mungkin sudah waktunya memberi ruang bagi sisi kemanusiaan untuk hidup berdampingan dengan tradisi. Publik mengharapkan ketenangan tanpa celah, martabat yang konstan, dan pengendalian diri yang tak tergoyahkan. Namun pengakuan Edward menunjukkan bahwa di balik semua itu, ada manusia dengan perasaan yang rapuh. Pengakuannya memperlihatkan bentuk kekuatan yang berbeda, keberanian yang lahir dari kerentanan, nilai kejujuran, dan martabat dalam mengakui ketidaksempurnaan. Dengan mata berkaca-kaca, ia membagikan visinya tentang masa depan, tenang, intim, namun sangat mendalam. Ia membayangkan sebuah monarki di mana hubungan antar manusia lebih penting daripada penampilan luar, di mana setiap suara dapat didengar tanpa rasa takut, dan di mana kejujuran emosional dapat hidup berdampingan dengan tradisi yang telah berusia ratusan tahun. Ia mengakui bahwa dirinya belum sepenuhnya berhasil mewujudkan visi tersebut. Namun, keberaniannya untuk mengucapkan kebenaran itu sendiri sudah menjadi langkah maju. Sebuah jembatan menuju perbaikan, pemahaman, dan perlahan-lahan menghangatkan kembali ikatan keluarga. Saat kamera menangkap setiap katanya, Edward berhenti sejenak, menarik napas, merasakan beban puluhan tahun, sedikit demi sedikit terangkat. Sophie menggenggam tangannya, memberi dukungan tanpa kata. Studio tetap hening. Pengakuannya menggema jauh melampaui dinding ruangan itu, menyentuh para penonton yang tak pernah membayangkan melihat seorang anggota kerajaan tampil begitu terbuka. Wawancara berakhir, tetapi kata-kata Edward terus terngiang. Bagi bangsa itu, momen tersebut menjadi gambaran seorang pangeran tanpa topeng, bergulat secara jujur dengan penyesalan, kerinduan, dan harapan. Ia menunjukkan bahwa kerentanan bukanlah kelemahan, bahwa ketidaksempurnaan bisa berjalan seiring dengan kewajiban, dan bahwa sisi kemanusiaan sama pentingnya dengan tradisi. Bagi Edward sendiri, momen itu menandai awal babak baru, sebuah titik perhitungan dan kejernihan yang akan membentuk langkahnya ke depan, dan mungkin seiring waktu memengaruhi keluarga yang telah ia janjikan untuk dilindungi. Ketika kamera akhirnya berhenti merekam, Edward merasakan perubahan halus. Pengakuan itu belum menyembuhkan semua retakan atau menyelesaikan ketegangan yang telah berlangsung puluhan tahun, tetapi ia telah membuka ruang bagi kebenaran, dialog, dan keterhubungan. Ia sadar perjalanan ke depan masih panjang, dan badai-badai sunyi keluarga masih bergejolak di balik pintu istana. Namun, tantangan apa saja yang sebenarnya dihadapi Pangeran Edward dalam keluarga kerajaan? Mari kita telusuri. Keluarga kerajaan selalu memiliki bagian cerita yang penuh gejolak, tetapi Pangeran Edward bukanlah sosok pembuat masalah. Selama puluhan tahun, ia sering digambarkan sebagai anggota keluarga kerajaan Inggris yang paling pendiam dan tertutup. Ia adalah sosok yang memilih berada di belakang layar, stabil, dapat diandalkan, dan jarang menimbulkan kegaduhan. Karena itu, ketika Edward memutuskan untuk mengungkap kebenaran pahit tentang hidupnya, dampaknya terasa seperti siraman air es bagi publik. Momen itu tak terduga, hampir sulit dipercaya. Melihat seorang pangeran yang lebih dari 60 tahun membangun reputasi, ketenangan kini menunjukkan sisi dirinya yang begitu mentah dan manusiawi. Untuk pertama kalinya, ia memperlihatkan kepada dunia beban yang ditanggungnya selama beberapa tahun terakhir. Ia tidak membesar-besarkan perasaannya, tidak menjadikan penderitaannya sebagai tontonan. Ia berbicara sederhana, jujur, dan tenang. Justru kesederhanaan itulah yang membuat momen tersebut begitu kuat. Banyak penonton menggambarkannya sebagai menyaksikan seorang pria yang akhirnya melangkah keluar dari bayang-bayang tempat ia lama hidup. Bayangan yang dibentuk oleh keluarganya dan oleh rasa tanggung jawabnya sendiri. Reaksi publik pun cepat. Orang-orang yang sebelumnya jarang memperhatikannya kini melihat kesedihan yang selama ini tersembunyi di balik senyum sopannya. Banyak yang terkejut, lalu mulai menelusuri kembali rekaman-rekaman lama.
Edward di acara kenegaraan, pertemuan keluarga, dan kunjungan amal. Ketika membandingkan Edward yang dulu mereka kenal dengan Edward yang berbicara sekarang, perubahan itu terasa jelas. Ada kedalaman kesedihan baru di matanya, seolah mengungkap betapa tak terlihatnya dirinya selama sebagian besar hidupnya. Perannya selalu bersifat tenang dan mendukung. Anggota keluarga lain boleh mengalami badai masing-masing, sementara ia diharapkan tetap stabil. Maka ketika publik melihatnya sedikit saja bergetar, simpati pun mengalir dari seluruh negeri. Edward adalah anak bungsu, sosok yang jarang berada di bawah sorotan. Ia mengikuti jejak kakaknya, bersekolah di Gordon Town School sebelum melanjutkan studi sejarah di Universitas Cambridge. Namun, tidak seperti saudara-saudaranya, ia jarang dikaitkan dengan krisis besar kerajaan. Ia adalah figur yang dapat diandalkan, mesin yang bekerja senyap di balik layar. Ia tidak menciptakan skandal, tidak mengejar sensasi, dan tidak menuntut perhatian. Para pengamat sering menyebutnya sebagai perekat sunyi yang menjaga keluarga tetap utuh. Namun, di balik ketenangan itu, sesuatu telah tumbuh selama bertahun-tahun. Meski ia terus menjalankan tugas-tugas kerajaannya dengan dedikasi yang sama, ada perubahan halus dalam sikap dan cara ia membawa diri. Sumber-sumber terdekat mengungkapkan bahwa tekanan besar itu berasal dari kepeduliannya yang mendalam terhadap Ratu Elizabeth II. Ia menyaksikan sang ratu menanggung tuntutan perannya tanpa henti selama puluhan tahun, menjalani lebih dari 15.000 tugas resmi sepanjang masa pemerintahannya. Bahkan di usia 90-an, sang ratu tetap bekerja dengan dedikasi yang tak tergoyahkan. Edward, yang dikenal sebagai anak yang paling dekat dengannya, berusaha meneladani kekuatan itu, meyakini bahwa ketenangan dan keteguhan sang ratu adalah contoh hidup. Namun, semakin ia berusaha menghormatinya dengan meniru ketegaran tersebut, semakin berat pula beban teladan itu di pundaknya. Ketika sang ratu wafat, Edward diam-diam berjanji pada dirinya sendiri untuk berbuat sebaik mungkin demi menjaga persatuan keluarga dengan cara sekecil apapun yang mampu ia lakukan. Wafatnya sang ratu membuat Inggris menjalani masa berkabung selama 10 hari, di mana hampir 250.000 orang mengantre untuk memberikan penghormatan terakhir. Edward ingin bertemu rasa tanggung jawab itu terus ia rasakan. Namun seiring berlalunya waktu, Edward semakin menyadari harga mahal dari sumpah yang ia buat. Beban tersebut menekan batinnya setiap hari. Ia terbangun setiap pagi dengan perasaan gelisah bahwa sesuatu yang sangat berharga perlahan menghilang, sementara dirinya merasa tak berdaya untuk menghentikannya. Tekanan itu semakin berat ketika persatuan yang selama puluhan tahun dipelihara oleh sang ratu mulai runtuh dengan cepat setelah kepergiannya. Pada awalnya perubahan itu hampir tak terlihat, jumlah foto keluarga berkurang, penampilan bersama di depan publik semakin jarang, dan komunikasi antar cabang keluarga menjadi semakin minim. Orang-orang dalam istana mengonfirmasi bahwa kehangatan yang selalu hadir setiap kali sang ratu memasuki ruangan kini benar-benar menghilang. Tanpa kehadirannya, perbedaan pendapat terasa lebih tajam, ketegangan membesar, dan bahkan konflik kecil pun memiliki dampak yang jauh lebih besar. Edward menyaksikan bagaimana ketegangan meningkat di antara Charles, William, Harry, dan dirinya sendiri. Perselisihan yang dulu masih bisa dikelola kini membawa konsekuensi nyata, sementara perdebatan tentang masa depan monarki menambah tekanan baru. Pangeran yang selama ini dikenal pendiam dan dapat diandalkan, kini harus menghadapi beratnya ekspektasi keluarga, sorotan publik, serta biaya emosional dari kehidupan panjang yang dipenuhi pengendalian diri. Keretakan hubungan antara William dan Harry masih bergema di seluruh dunia dengan berbagai survei menunjukkan bahwa publik Inggris tak lagi mempercayai ikatan persaudaraan mereka. Namun, itu bukan satu-satunya tantangan. Pangeran Edward memiliki pergumulannya sendiri, pergumulan sunyi yang memengaruhi bukan hanya citra publik keluarga kerajaan, tetapi juga hubungan emosional di dalamnya.
Raja Charles pun menghadapi perjuangannya sendiri dalam memimpin monarki di masa ketika jumlah anggota kerajaan yang aktif bekerja semakin sedikit, sementara tuntutan akan keterbukaan dan transparansi semakin besar. Setiap orang menghadapi badai masing-masing, dan setiap badai menambah lapisan ketegangan dalam suasana yang harus Edward hadapi setiap hari. Ia mengamati semuanya dalam diam. Ia tidak berdebat, ia tidak memihak, ia hanya menyerap ketegangan itu. Dan dari hari ke hari, beban di dalam dirinya semakin berat. Semakin banyak pintu yang tertutup, kedatangan diatur dengan cermat, dan percakapan di dalam istana dikendalikan secara ketat. Tempat yang dulu terasa seperti rumah perlahan berubah menjadi seperti museum, di mana semua orang bergerak hati-hati, berusaha menjaga keheningan agar tidak terganggu. Bukan krisis publik yang paling menyakitinya, melainkan suasana pribadi di balik layar. Jarak tak terucap antar individu yang terasa paling menusuk. Ia melangkah melewati ruangan-ruangan yang masih menyimpan gema tawa masa lalu. Namun masa kini terasa rapuh dan penuh ketegangan. Setiap kali ia memandang potret sang ratu, ia merasakan campuran antara kenyamanan dan tekanan. Ia teringat ketenangan, keteguhan, serta kemampuannya menyatukan orang-orang, lalu bertanya-tanya mengapa dirinya tak mampu menciptakan harmoni yang sama. Pertanyaan sunyi yang terus berulang itu perlahan menjadi benih titik rapuhnya. Semakin keras, ia berusaha memenuhi harapan yang nyaris mustahil. Semakin dekat pula ia pada batas kesabarannya. Ini bukanlah kehancuran yang meledak tiba-tiba, melainkan pergeseran batin yang lambat dan nyaris tak terlihat dari luar. Namun yang tak banyak disadari orang adalah bahwa pergulatan Edward bukanlah satu peristiwa terpisah. Lalu, seperti apa sebenarnya masa kecil Pangeran Edward sebagai anggota darah bangsawan? Mari kita telaah lebih dekat masa kecil dan latar belakang Pangeran Edward. Pada tahun-tahun awal kehidupannya, Pangeran Edward dikenal sebagai anak paling pendiam di dalam rumah tangga kerajaan. Charles, tentu saja, adalah pewaris takhta yang selalu menjadi pusat perhatian. Putri Anne menjalani hidup dengan rasa percaya diri yang seolah memenuhi setiap ruangan yang ia masuki. Edward, di sisi lain, menarik perhatian dengan cara yang sangat berbeda, tanpa usaha, tanpa kebisingan, tanpa merebut ruang. Sejak usia yang sangat muda, ia mulai menyadari bahwa ia merasa dirinya berbeda. Edward tidak pernah mendorong diri ke depan atau bersaing dengan orang lain. Sebaliknya, ia lebih memilih mundur selangkah, mengamati dan mendengarkan, membiarkan dunia bergerak di sekelilingnya sementara ia menyerap semuanya dalam diam. Banyak orang kerap mengira sifat pendiamnya sebagai rasa malu. Namun, kenyataannya jauh lebih dalam dari itu. Sebuah kepekaan yang sejak kecil tak pernah ia pelajari untuk disembunyikan. Edward mampu menangkap hal-hal yang sering luput dari perhatian anak-anak lain. Ia peka terhadap ketegangan halus dalam bahasa tubuh seseorang saat mereka gelisah, kelelahan para staf setelah hari-hari panjang yang melelahkan, atau beban yang dipikul ibunya ketika harus menyeimbangkan mahkota dengan tekanan batin yang tersembunyi. Ia bisa merasakan suasana hati, memahami keheningan, dan mengingat detail kecil yang sering dilupakan orang lain. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang secara perlahan membentuk dirinya, menuntunnya menuju kehidupan yang penuh pengamatan dan refleksi. Kedekatannya dengan Ratu Elizabeth tumbuh secara alami dari kepekaan tersebut. Sang ratu memahami bahwa Edward memang berbeda. Bahkan ketika Edward tidak mengucapkan sepatah kata pun, ia seolah mampu merasakan gejolak batin yang dirasakannya. Kehadiran sang ratu memberi Edward rasa nyaman. Saat istana terasa menekan dengan tuntutan dan ekspektasi, ia memilih berada di dekatnya karena sang ratu membuat segalanya terasa lebih ringan dan aman. Dalam sebuah wawancara, Edward mengungkap bahwa sang ratu pernah mengatakan kepadanya bahwa ia tahu Edward memandang dunia dengan cara yang berbeda. Kata-kata itu dimaksudkan sebagai dorongan, namun bahkan sejak kecil, Edward telah menyadari bahwa kemampuan untuk melihat secara mendalam bisa menjadi berkah sekaligus beban. Seiring bertambahnya usia, Edward mulai bergulat dengan posisinya dalam hierarki kerajaan. Urutannya jelas, Charles adalah calon raja dan telah membangun identitas yang kuat.
Edward sering merasa seperti bagian tambahan dalam susunan yang sebenarnya sudah lengkap. Ia tidak ingin bersaing, ia hanya ingin menemukan jalan hidup yang selaras dengan cara pandangnya terhadap dunia, jalan yang sesuai dengan sifatnya yang tenang. Namun, menemukan jalan itu ternyata jauh lebih sulit dari yang dibayangkan siapapun. Pergumulannya tidak pernah bersifat dramatis. Ia hadir secara halus, terus-menerus, dan berkelanjutan. Di awal usia 20-an, Edward bergabung dengan Royal Marines, tetapi meninggalkan pelatihan setelah hanya 4 bulan. Media tidak memberi ampun, mengkritiknya karena dianggap kurang memiliki daya tahan. Ejekan itu pun tidak berhenti di situ. Beberapa tahun kemudian, ia mencoba peruntungan di dunia produksi televisi melalui perusahaan bernama Arden. Sekali lagi, kritik berdatangan. Program-programnya jarang meraih rating tinggi, dan media bahkan menyoroti insiden ketika perusahaannya merekam aktivitas Pangeran William di universitas yang bertentangan dengan arahan istana. Setiap kesalahan diperbesar karena statusnya sebagai anggota kerajaan. Setiap tajuk berita perlahan mengikis kepercayaan dirinya. Lalu, bagaimana pernikahan Pangeran Edward dengan Sophie membentuk hidupnya? Mari kita simak. Pernikahan Edward dengan Sophie. Pertemuannya dengan Sophie mengubah hidup Edward dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Sophie memahami kelembutannya dan memberinya sesuatu yang jarang ia rasakan sebelumnya. Rasa aman secara emosional. Berbeda dengan dunia luar, Sophie tidak melihatnya sebagai figur latar belakang. Ia melihat Edward sebagai seorang pria yang layak mendapatkan ruang, penghormatan, dan perhatian. Pernikahan mereka pada tahun 1999 disaksikan oleh lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia. Namun pada hari itu, Edward tidak merasa tertekan karena Sophie berdiri di sisinya. Bersamanya, Edward akhirnya memiliki seseorang yang benar-benar melihat dirinya dan menopangnya dengan cara yang tak pernah bisa dilakukan oleh publik. Bersama Sophie, Edward menemukan keseimbangan. Mereka membangun kehidupan di mana Edward bisa menjadi dirinya yang sejati. Mereka terlibat dalam kegiatan amal, mendukung berbagai tujuan secara tenang namun bermakna, dan menciptakan perubahan nyata jauh dari sorotan media. Para pengamat, termasuk saudara-saudaranya sendiri, melihat betapa rileksnya Edward saat bersama Sophie. Sisi lembut dan halus dalam dirinya akhirnya memiliki ruang untuk bernapas. Namun, perbandingan tak pernah berhenti. Charles terus menjalankan tugas publik dengan lebih dari 500 agenda resmi selama bertahun-tahun, mempertahankan citra sebagai calon raja yang tak kenal lelah. Sementara itu, Edward tetap berada di bawah pengawasan ketat. Bahkan sebelum kontroversi besar melanda keluarga kerajaan, ia menjalankan tugasnya dengan senyap, berharap suatu hari dunia akan menyadari bahwa anggota keluarga yang lebih pendiam pun memiliki peran yang penting. Rasa tidak amannya tidak pernah mengendalikan dirinya sepenuhnya, tetapi kerap muncul saat kamera terlalu dekat atau ketika para kritikus membandingkannya dengan saudara-saudaranya. Kemudian datang sebuah kehilangan yang benar-benar menghancurkannya, wafatnya Ratu Elizabeth. Menurut sumber istana, kepergian sang ratu membuka kembali seluruh ketidakamanan lama yang telah Edward pikul sejak masa kecil. Sang ratu adalah satu-satunya orang yang memandang kelembutannya sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Kehilangannya terasa seperti kehilangan jangkar yang selama puluhan tahun menjaga kestabilannya. Pemakaman sang ratu disaksikan oleh lebih dari 4 miliar orang di seluruh dunia. Bagi Edward, momen itu terasa sangat berat. Ia berdiri di samping saudara-saudaranya yang berduka. Namun kesedihannya bukan hanya tentang kehilangan seorang ibu, melainkan juga tentang identitas dirinya sendiri. Istana terasa berbeda, dan ia merasa semakin terekspos. Setelah wafatnya sang ratu, beban emosional kehidupan dalam monarki, tekanan yang sejak kecil ia telan dalam diam, kembali menghantam dengan kekuatan penuh. Kali ini, ia tak lagi mampu menghindarinya. Itu bukan kemarahan atau ketakutan, melainkan tekanan yang terus menumpuk.
Dan tekanan itu akhirnya mencapai titik puncaknya dalam sebuah pertemuan keluarga kerajaan baru-baru ini, memaksa Edward menghadapi pergulatan dan keraguan lama yang selama ini diam-diam membentuk seluruh hidupnya. Lalu, mengapa Edward akhirnya berhadapan langsung dengan Raja Charles? Mari kita cari tahu konfrontasi Pangeran Edward dengan Raja Charles. Baru-baru ini, Raja Charles memanggil seluruh keluarga kerajaan untuk menghadiri sebuah pertemuan. Tidak ada upacara resmi, tidak ada pengumuman besar. Hanya sebuah pertemuan tertutup di sebuah ruangan yang sunyi. Udara di dalam ruangan beraroma samar kayu yang dipoles dan karpet lama, aroma yang selalu membawa Edward kembali pada kenangan masa kecilnya saat ia berjalan menyusuri lorong-lorong istana dalam diam, mengamati dunia di sekelilingnya. Ketegangan di ruangan itu hampir bisa dirasakan secara fisik. Kekhawatiran publik terhadap keluarga kerajaan telah meningkat sejak beberapa waktu lalu, dan kini menampilkan citra persatuan menjadi hal yang sangat penting. Namun di balik permukaan, kekecewaan dan tekanan terus bergolak. Edward sudah merasakan beban itu bahkan sebelum pertemuan benar-benar dimulai. Ketika Raja Charles berbicara, suaranya tenang dan terkontrol. Setiap kata diucapkan dengan penuh kehati-hatian. Ia berbicara tentang persatuan, tentang pentingnya mengendalikan setiap langkah dan bersikap disiplin, serta menjaga citra keluarga dari kesalahan sekecil apapun yang bisa terlihat oleh publik. Pesannya jelas, penampilan adalah segalanya. Saat giliran Pangeran William berbicara, ia mengulang banyak hal yang telah disampaikan ayahnya. Fokusnya tetap sama, pengendalian diri, kesempurnaan, dan pengekangan emosi. Edward mendengarkan dengan saksama, menyadari betapa besar penekanan William pada pentingnya menjaga citra tanpa celah. Setiap kalimat menjadi pengingat bagi Edward bahwa keluarganya telah lama dididik untuk mengutamakan tampilan luar dibandingkan ketenangan batin, serta citra publik dibandingkan kejujuran. Pangeran Harry tidak hadir, tak seorang pun menyebutkannya secara langsung, tetapi Edward merasakan kekosongan yang ditinggalkannya. Ketidakhadiran itu terasa begitu nyata. Ia melihat kekhawatiran tergambar jelas di wajah Raja Charles. Setiap pernyataan tentang persatuan keluarga tiba-tiba terdengar hampa, seperti kebohongan yang dirangkai dengan rapi, dan perasaan tidak nyaman pun tumbuh di dalam diri Edward. Lalu tibalah momen yang akhirnya meruntuhkan ketenangan Edward yang selama ini terjaga. Raja Charles, dengan nada suaranya yang biasa, tenang dan terukur, menyatakan secara lugas bahwa beberapa hubungan dalam keluarga kerajaan sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Kata-kata itu menghantam Edward seperti pukulan keras. Udara di ruangan seolah berubah, dan sesuatu di dalam dirinya pun ikut bergeser. Selama bertahun-tahun, Edward telah menjadi pengamat yang diam, menghadapi badai batinnya sendiri dan kekecewaan pribadi tanpa banyak suara. Namun kali ini terasa berbeda. Ini bukan sekadar ketegangan biasa, ini adalah pernyataan langsung dari kepala keluarga. Sebuah pengakuan bahwa ikatan tertentu tidak lagi layak dipertahankan atau dirawat. Pada saat itulah, Edward merasakan dorongan mendesak untuk berbicara. Dan apa yang ia lakukan selanjutnya mengejutkan seluruh keluarga kerajaan, membuat ruangan itu terdiam dalam keheningan penuh keterkejutan. Lalu, apa dampak dari pernyataan Edward? Mari kita lanjutkan. Pidato kejujuran emosional Edward. Sejak lama, Pangeran Edward dikenal sebagai sosok yang pendiam dan penuh pengamatan, membiarkan dunia bergerak di sekitarnya sambil menyimpan pikiran dan perasaannya rapat-rapat. Namun pada hari itu, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Dalam sebuah momen keberanian yang jarang terjadi namun sangat kuat, ia memilih untuk berbicara dengan kejujuran emosional, menyuarakan perasaan yang selama ini diabaikan atau disembunyikan. Ia berbicara tentang pentingnya mengakui emosi, bukan menguburnya di balik topeng kesempurnaan. Ia menyoroti obsesi keluarga terhadap citra dan penampilan, serta bagaimana kekhawatiran berlebihan tentang pandangan publik seringkali mengorbankan hubungan manusia yang nyata. Untuk pertama kalinya, Edward secara terbuka menantang keluarganya. Ia mengkritik struktur yang kaku, aturan-aturan tak tertulis,
dan dinginnya emosi yang selama puluhan tahun mengatur interaksi mereka. Ia berbicara dengan ketenangan yang penuh intensitas, namun setiap katanya membawa bobot yang mengguncang ruangan. Semua yang hadir langsung merasakannya. Raja Charles yang terbiasa mengendalikan setiap diskusi tampak terkejut. Matanya melebar, berkedip cepat. Pangeran William yang dikenal selalu tenang dan terkendali, menggeser posisinya dan menegakkan bahu, menyadari bahwa tatanan biasa telah terganggu. Camilla menunduk sejenak, terjebak antara sopan santun dan ketidaknyamanan, tidak yakin bagaimana harus menanggapi sesuatu yang oleh sebagian orang bisa dianggap melanggar protokol. Pidato Edward tidak berhenti di situ. Ia berbicara tentang beban tersembunyi kehidupan di dalam istana, tuntutan untuk selalu tampil sempurna sambil memikul luka emosional yang berat dalam diam. Ia mengenang saat-saat di mana ia menyaksikan keluarga perlahan terpecah tanpa kata, ketika ia merindukan kehangatan, pengertian, dan kedekatan manusia yang terasa selalu berada di luar jangkauan. Kata-katanya bukanlah tuduhan, melainkan pengakuan, ungkapan jujur dari kebenaran yang telah lama ia simpan. Saat ia selesai berbicara, dampak kejujurannya tampak jelas di wajah setiap orang di ruangan itu. Bahkan Charles, sosok yang terbiasa memikat perhatian dengan mudah, tampak kehilangan kata-kata untuk sesaat. William hanya bisa menatap dalam diam, terkejut. Camilla memalingkan wajah, tetap tegang, tidak tahu harus berdiri di posisi mana dalam gejolak yang tiba-tiba itu. Edward tidak bermaksud mengejutkan mereka sedalam itu. Tujuannya bukan untuk melukai, melainkan menyampaikan kebenaran yang tak lagi bisa disembunyikan. Namun, kebenaran memiliki caranya sendiri untuk memecah keheningan, dan kini keheningan itu telah runtuh. Merasakan beratnya reaksi mereka, Edward meninggalkan ruangan dengan tenang. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong istana, membiarkan gema kata-katanya sendiri bergema di sekelilingnya. Para staf berlalu lalang dalam diam, menjalankan tugas mereka tanpa menyadari gejolak batin yang baru saja terjadi. Saat pikirannya memutar kembali ketegangan, keberanian, dan kerentanan dari berbicara jujur di tempat di mana kebenaran sering dibungkam, perasaan lega dan takut bercampur dalam dirinya. Berbicara telah meringankan beban di hatinya, tetapi juga membuka retakan dalam keluarganya, dalam dirinya sendiri, dan dalam dinding tradisi yang selama ini dibangun dengan begitu rapi. Saat berjalan, pandangan Edward tertuju pada sebuah ruangan kecil yang tersembunyi. Di sana, di atas meja kayu yang mengilap, tergeletak sepucuk surat yang langsung terasa akrab. Kertasnya tebal, tulisan tangannya rapi dan penuh kehati-hatian, tak diragukan lagi milik sang ratu. Surat itu seolah memanggilnya. Edward telah berkali-kali melihat surat-surat tulisan ibunya sebelumnya. Selalu resmi, selalu penuh wibawa. Namun surat yang satu ini terasa berbeda. Dengan hati-hati, Edward membuka lipatan kertas itu dan mulai membaca. Setiap kata seakan membawa kehadiran sang ratu. Suaranya lembut namun tegas, mengingatkannya pada sesuatu yang sangat mendasar. Dalam surat itu, sang ratu menulis tentang pentingnya menjaga inti emosional keluarga, memelihara persatuan bukan demi tampilan luar atau citra publik semata, melainkan melalui ikatan emosional yang nyata. Ia menegaskan bahwa kekuatan sejati tidak hanya diukur dari kesempurnaan atau ketenangan sikap, tetapi dari empati, pengertian, serta keberanian untuk berbicara dan bertindak dengan jujur. Saat membaca kata-kata tersebut, Edward merasakan kehangatan dan ketenangan yang perlahan menyelimuti dirinya. Sang ratu telah mempercayakan kepadanya sesuatu yang sangat penting, tanggung jawab untuk menjaga keutuhan emosional keluarga. Ia tidak menutup mata terhadap kerumitan, retakan, dan jarak yang telah tumbuh di antara anak-anaknya. Sebaliknya, ia mendorong Edward untuk menjadi jembatan, sosok yang stabil dan penuh empati di saat orang lain menjadi kaku atau menarik diri. Edward berhenti sejenak merenungkan beratnya pesan tersebut. Ia menyadari bahwa tantangan yang ia sampaikan kepada keluarganya hari itu, kata-kata yang ia ucapkan dengan penuh risiko,
baru merupakan langkah awal. Menjaga hati keluarga bukanlah tindakan sekali jadi. Itu menuntut usaha berkelanjutan, kesabaran, keteguhan, dan keberanian. Ia harus terus berbicara, mau mendengarkan, merawat hubungan, dan terkadang menerima ketidaknyamanan saat berhadapan dengan kebenaran.